Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang topik pertama dari mata kuliah histologi, yaitu pengantar histologi dan dasar-dasar teknik dalam pembuatan preparat jaringan atau preparat histologis. Kemampuan akhir yang direncanakan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan seluk-beluk histologi dan teknik membuat serta mengamati jaringan histologis. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian histologi, kemudian menjelaskan cakupan dan batasan histologi, serta menjelaskan teknik-teknik pembuatan dan pengamatan jaringan. Nah, kita memasuki ke pengantar mata kuliah histologi. Bahwasanya histologi ini merupakan cabang dari ilmu kedokteran dan cabang dari ilmu anatomi fisiologi manusia yang mempelajari tentang struktur dan jaringan ataupun organ tubuh untuk menjelaskan fungsi dalam keadaan normal. Ya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang struktur organisasi di dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia ini terdiri dari bagian yang paling kecil hingga bagian yang paling kompleks, ya. Mulai dari sel-sel akan membentuk menyusun suatu jaringan, kemudian jaringan akan membentuk suatu organ di dalam tubuh, dan organ-organ ini akan membentuk sistem organ, kemudian terakhir membentuk suatu organisme yang kompleks. Ya. Nah, pada saat biologi dasar atau biologi sel, kita sudah mempelajari apa itu sel, di mana sel merupakan unit terkecil fungsional yang mengatur fisiologi di dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, di dalam sel terdapat membran sel, kemudian sitoplasma, dan juga inti sel. Ya. Nah, di dalam sitoplasma terdapat berbagai macam organel-organel sel, mulai dari mitokondria, kemudian retikulum endoplasma, lisosom, ya, vakuola atau vesikel, kemudian badan Golgi, ya, yang memiliki fungsi-fungsi spesifik, ya, yang mana fungsi di dalam sel akan ditunjang oleh organel-organel sel. Ya. Begitu juga di nukleus atau inti sel, di mana inti sel mengandung seperangkat materi genetik yang disebut dengan DNA atau RNA yang mengkode suatu sifat-sifat di dalam tubuh, gitu ya. Dan nukleus berfungsi untuk mengontrol atau koordinasi utama fungsi di dalam sel, ya, sehingga sel ini mau ngapain gitu ya, mau melakukan sintesis protein, mau menghasilkan suatu sekret, kemudian metabolisme bahan untuk dijadikan energi, itu semua tergantung dari perintah di dalam nukleus, ya. Nah, kemudian organel-organel sel yang ada di sitoplasma itu memiliki fungsi-fungsi yang spesifik dan saling menunjang fungsi daripada sel, ya. Misalnya mitokondria, di situ dia berfungsi untuk menghasilkan energi, mengolah bahan-bahan dari karbohidrat, lipid maupun protein untuk di metabolisme menjadi energi atau ATP, di mana energi ini nantinya digunakan oleh sel untuk melakukan kegiatan sel seperti pertumbuhan, ya, ataupun sintesis protein, kemudian fungsi-fungsi sel lainnya. Lalu ada organel sel juga yang disebut dengan badan Golgi yang fungsinya adalah untuk pembentukan atau mensintesis berbagai zat
di dalam sel, kemudian juga ada ribosom, fungsinya adalah untuk mensintesis protein, retikulum endoplasma juga mensintesis protein dan lipid ya. Kemudian ada juga lisosom untuk pencernaan di dalam sel ya. Kemudian badan Golgi selain untuk menghasilkan suatu zat, dia juga akan mensekresikan suatu bahan di dalam tubuh yang di dalam sel yang sudah tidak digunakan kembali. Nah, sel-sel di dalam tubuh kita ini banyak sekali ya bentuknya, jenisnya, mulai dari sel darah, sel syaraf, ya, sel ginjal, sel otot, ya, kemudian sel tulang, dan banyak sekali lainnya, yang mana sel-sel tersebut ini akan menyatu, ya, akan berkumpul menjadi suatu area yang disebut dengan jaringan, gitu ya. Jadi jaringan ini merupakan kumpulan daripada sel-sel yang nantinya dia akan membentuk suatu fungsi tertentu, seperti itu. Nah, di dalam mata kuliah histologi inilah jaringan akan dipelajari, ya. Kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk dari jaringan tubuh manusia, kemudian beserta fungsi-fungsi dan sifat-sifatnya, sehingga bisa membentuk suatu organ yang kompleks yang memiliki fungsi penting di dalam tubuh. Nah, jaringan yang terdiri dari sel-sel ini akan membentuk suatu organ di dalam tubuh kita. Misalkan organ lambung, ya, organ lambung mulai dari lumen, ya, dinding terdalam yang dekat dengan lumen sampai dengan dinding terluar. Dari organ lambung ini terdiri dari jaringan-jaringan yang kompleks, ya, lebih dari satu jaringan, mulai dari jaringan epitelium, ya, kemudian jaringan otot, ya, lapisan-lapisannya, kemudian jaringan ikat dan seterusnya, sehingga membentuk suatu organ lambung, gitu ya. Jadi jaringan yang terdiri dari sel membentuk suatu organ. Nah, organ-organ akan bekerja sama, misalnya di dalam saluran pencernaan, ya, ada organ lambung, organ usus, pankreas, itu akan bergabung membentuk suatu sistem organ, ya. Nah, misalkan tadi lambung, usus halus, pankreas, usus besar dan seterusnya akan membentuk suatu sistem organ yang disebut dengan sistem pencernaan. Kemudian sistem-sistem di dalam tubuh ini akan bergabung membentuk suatu fungsi yang lebih kompleks lagi yang mendukung fisiologi daripada organisme, ya, yang kita disebut sebagai fisiologi daripada manusia, ya. Seperti itu. Jadi jaringan atau yang dipelajari di dalam histologi ini akan mendukung kita dalam mempelajari anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Adapun cakupan dan batasan di dalam mata kuliah histologi antara lain yang pertama, histologi akan memberikan gambaran kepada kita mengenai bagian-bagian dari jaringan, gitu ya. Kita akan mempelajari jenis-jenis jaringan, kemudian bagian-bagian dari jaringan tersebut, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, kemudian sifat-sifat jaringan tersebut serta fungsi daripada jaringan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan ciri morfologi dari masing-masing jaringan, ya. Misalnya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, itu nanti memiliki ciri morfologi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah memberikan contoh organ dari masing-masing jaringan, ya. Jadi jaringan-jaringan tadi saya katakan dia akan membentuk suatu organ. Jadi nanti kita akan menghubungkan anatomi dari suatu organ dengan fisiologinya, mengapa misalnya lambung ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan HCl atau asam lambung. Karena secara histologi di situ jaringannya mengandung sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan HCl, begitu. Jadi nanti kita akan bisa mengaitkan anatomi dengan fisiologinya berdasarkan perspektif daripada jaringan. Seperti itu, Adik-adik. Nah, kemudian untuk membentuk suatu
untuk mempelajari struktur histologi, ada kalanya kita menggunakan preparat ya, preparat jaringan. Nah, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana caranya kita membuat suatu sediaan histologis atau preparat jaringan ini. Nah, misalnya kita mau mempelajari struktur daripada sel penyusun ginjal ya, yaitu glomerulus ya. Sel-selnya adalah nefron. Ya, kita akan mempelajari gimana sih strukturnya, kemudian bagaimana ketika kita mau melihat ginjal ini normal atau tidak, dilihat dari bentuk selnya, maka kita bisa menggunakan preparat atau sediaan histologi. Nah, untuk membuat preparat atau sediaan histologi dari organ tubuh manusia, itu bisa menggunakan 8 teknik ya. Yang pertama adalah pengambilan contoh jaringan. Pengambilan contoh jaringan ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan laboratorium patologi anatomi ya, atau di dalam laboratorium patologi anatomi sendiri itu didapatkan biasanya organ ini dari hasil operasi atau biopsi jaringan ya, atau dari organ-organ tubuh manusia yang mungkin dia mendonorkan begitu ya, mendonorkan jaringan tubuhnya untuk digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, tentu harus ada izin daripada orang yang akan digunakan organnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan jaringan dari organ yang akan kita buat sediaan histologi, maka kita akan melakukan fiksasi. Setelah fiksasi adalah tahapannya dehidrasi, kemudian yang keempat penjernihan, yang kelima adalah pemancangan atau embedding, yang keenam adalah pemotongan, yang ketujuh adalah penempelan, dan yang kedelapan adalah pewarnaan. Nah, untuk proses pembuatan sediaan histologi, ini adalah gambaran urutan daripada pembuatan sediaan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi dari organ yang sudah kita dapatkan dari laboratorium patologi anatomi, ini kemudian dilakukan fiksasi, ya. Setelah fiksasi dilakukan dehidrasi, kemudian pembersihan, infiltrasi, penempelan, kemudian pemotongan. Ya. Nanti setelah ini kita akan membahas satu persatu bagaimana tahapan-tahapan pembuatan sediaan histologis. Untuk yang pertama adalah pengambilan jaringan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya jaringan ini bisa didapatkan dari organ-organ tubuh manusia, dari hasil operasi atau dari biopsi jaringan ya, atau dari pengambilan jaringan pada pasien yang memang mendonorkan ya. Jadi tidak sembarangan ya organ ini diambil, tentu atas dasar izin daripada pasien ataupun orang yang akan kita mintai organ atau jaringannya. Nah, kemudian jaringan ini diambil tidak banyak ya, jadi diambil sekecil mungkin, tetapi masih dapat mewakili struktur jaringan keseluruhan atau bersifat representatif, begitu ya. Nah, tergantung dari apa yang mau kita amati, misalnya di dalam ginjal ya, dokter ingin mengetahui perubahan struktur morfologi ginjal yang rusak, misalnya karena pasien yang meninggal karena gagal ginjal kronis ya. Nah, di situ ingin dilihat bagaimana profil daripada struktur histologi jaringan yang rusak. Nah, ini bisa diambil dari pasien yang sudah meninggal tersebut. Atau dari pasien kanker ya, kanker payudara atau kanker serviks begitu yang sudah menjalani operasi, bisa kita ambil jaringannya, kemudian kita lihat kita buat sediaan histologis yang nantinya bisa digunakan untuk melihat berapa stadium dari kanker tersebut dan bagaimana ciri-ciri spesifik histologis dari kanker ya, organ kanker yang ada di dalam tubuh pasien tersebut.
Kemudian tebal jaringan yang digunakan ini biasanya tidak melebihi 1 cm, kalau bisa kurang dari 5 milimeter ya, sehingga nantinya membutuhkan pisau yang khusus ya untuk bisa mengambil jaringan, memotong jaringan dengan begitu tipisnya ya, yaitu menggunakan alat yang dinamakan dengan mikrotom. Nah, setelah kita memiliki jaringan, proses selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah yang kedua adalah fiksasi, di mana tujuan daripada fiksasi ini adalah membuat unsur-unsur jaringan menjadi stabil ya, tahan terhadap perlakuan berikutnya. Dua macam fiksatif, ada yang sederhana, kita bisa merendam jaringan di dalam formalin atau di dalam etanol, gitu ya. Atau kita menggunakan campuran, yaitu lebih dari satu zat yang digunakan, misalnya larutan heli dan larutan zenker ya. Di situ ada formalin, ada etanol dan tambahan lainnya. Lebih dari satu zat yang digunakan untuk memfiksasi jaringan. Nah, jaringan ini kan apabila dia dibiarkan dalam waktu yang lama, tentu dia akan mudah rusak ya. Bisa karena faktor mikrobiologi yang kemudian membusukkan jaringan atau jaringan yang tidak lagi kokoh ya karena adanya oksidasi atau proses fisik kimia yang terjadi, maka dari itu kita membutuhkan tahap fiksasi ini. Biasanya memang bahan yang digunakan untuk memfiksasi adalah zat-zat yang berperan untuk menghindarkan ya kerusakan jaringan, baik itu secara mikrobiologis, fisik maupun kimia. Nah, seperti yang digunakan tadi yaitu formalin dan etanol maupun larutan heli dan zenker ini mampu menghindarkan jaringan dari kerusakan ya sehingga nanti selnya akan stabil dan ketika diamati tidak rusak seperti itu. Nah, volume cairan dari fiksatif ini minimal 20 kali dari volume jaringan yang ada ya. Jadi yang baik memang sampai benar-benar tenggelam ya, sampai benar-benar keseluruhan daripada jaringan ini terendam di dalam larutan fiksatif, yaitu yang mana volumenya bisa yang bagus adalah 20 kali dari volume jaringan yang kita gunakan. Kemudian waktu fiksasi tergantung dari tebal jaringan dan macam-macam larutan fiksatif serta konsistensi jaringan gitu ya. Lalu tahap yang ketiga yaitu dehidrasi. Nah, tahap dehidrasi ini tujuannya adalah untuk mengambil semua air di dalam jaringan dan membersihkan sisa-sisa jaringan fiksatif ya. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwasanya larutan fiksatif ini tujuannya adalah untuk menghindarkan jaringan dari kerusakan gitu ya, melapisi jaringan tersebut dengan formalin atau etanol yang menyebabkan jaringan ini akan stabil kondisinya. Nah, setelah itu zat-zat fiksatif ini, cairan fiksatif ini kemudian dibuang ya, lalu diberi dengan cairan pengdehidrasi, yang mana nantinya larutan ini akan mengambil kadar air di dalam jaringan ya. Karena kalau kadar airnya tinggi maka jaringan akan mudah membusuk begitu, sehingga kadar airnya harus dikurangi ya. Kalau bisa diambil semua kadar airnya sehingga nantinya lebih awet ya. Bahan yang digunakan untuk dehidrasi adalah etanol dengan konsentrasi 70 derajat hingga 100 derajat, 100%, maaf, 70% hingga 100%. Lalu waktu untuk dehidrasi sekitar 6 sampai 24 jam. Lalu setelah dehidrasi, kita ambil airnya di dalam jaringan tersebut, kemudian kita lakukan penjernihan. Tujuannya adalah untuk mengambil etanol sesudah proses dehidrasi. Nah, bahan yang digunakan merupakan zat yang dapat bercampur dengan bahan dehidrasi, misalnya silol, aton, atau toluol ya.
Setelah proses penjernihan, zat-zat yang di luar daripada jaringan itu kemudian hilang gitu ya, kita bisa melakukan pemancangan atau embedding. Nah, tujuan daripada pemancangan atau embedding ini adalah untuk mengganti bahan penjernih dalam jaringan dengan menggunakan parafin cair ya atau lilin cair. Nah, lilin ini yang bentuk blok ini kemudian dipanaskan sehingga bentuknya cair, kemudian nanti bisa dituangkan ke dalam jaringan, gitu ya, sehingga posisi daripada jaringan ini nanti ada di tengah, gitu. Nah, nanti kemudian disertai dengan pengerasan sehingga jaringan mudah dipotong, nantinya menjadi irisan yang tipis. Untuk tahapan pemancangan, di sini tahapannya terjadi impregnasi atau peresapan parafin. Dia akan masuk ke dalam sela-sela jaringan dan embedding ini akan membentuk balok parafin di sekeliling jaringan ya, sehingga nantinya kita akan mudah untuk memotong jaringan tersebut menjadi bagian yang tipis sesuai dengan ketentuan ya, sehingga nantinya mudah dibuat preparat atau sediaan histologis ya, nanti sel-selnya akan kelihatan jelas. Kalau tebal, sel-selnya tidak akan terlihat jelas ya, mungkin ada penumpukan sel-sel sehingga tidak terlihat ya dengan sempurna. Nah, setelah dilakukan embedding dengan parafin ya, kemudian parafin ini nanti mengeras, nah terbentuklah jaringan dalam blok parafin gitu ya. Nah, blok parafin yang berisi jaringan ini nanti bisa dipotong dengan pisau khusus yang saya sebutkan tadi, yang disebut dengan mikrotom. Di mana mikrotom ini bisa mengiris jaringan hingga dalam ukuran ketebalan mikrometer, gitu ya, 5 sampai 12 mikrometer. Nah, ukuran ketebalannya bisa diatur ya di dalam mesin ini, sehingga nanti secara presisi kita bisa mendapatkan jaringan yang kita inginkan. Setelah dilakukan pemotongan, maka irisan tadi kemudian ditempelkan pada kaca objek yang sudah diolesi dengan albumin dan gliserin ya. Tujuannya albumin ini adalah protein darah sebetulnya yang nantinya bertujuan untuk menempelkan ya jaringan ke bagian kaca objek yang nantinya akan dibuat preparat. Ya. Setelah diletakkan di atas kaca objek yang sudah berisi albumin dan gliserin, maka kemudian dikeringkan pada suhu sekitar 2 sampai 5 derajat Celcius di bawah titik lebur parafin ya, yang mana titik lebur parafin ini adalah 40 derajat Celcius gitu ya. Sehingga walaupun dikeringkan jaringannya ini tidak sampai meleburkan parafin yang tadinya bentuk blok gitu ya. Jadi tidak sampai mencair. Jadi suhunya harus di bawah titik lebur parafin yaitu 40 derajat Celcius, kita bisa pilih sekitar 2 sampai 5 derajat Celcius. Setelah dilakukan pemotongan dan juga penempelan, kita bisa melakukan pewarnaan terhadap sel ya. Jadi kalau tidak diwarnai, sel-sel ini tidak akan kelihatan batas-batasnya. Nah, dengan melakukan pewarnaan kita bisa melihat batas-batas sel, mana bagian sel yang di dalam dan mana yang di bagian luar ya, karena karakteristik daripada pewarna ini juga akan mengenali atau sebagai indikator bagi kita untuk melihat bentuk daripada sel. Jadi ada pewarna yang bisa masuk ke dalam sel sehingga bisa mewarnai bagian dalam. Ada juga pewarna yang dia bisa masuk ke dalam organel sehingga bisa memperlihatkan organel di dalam sel. Tapi ada juga yang hanya pada bagian luar dari selnya sehingga akan kelihatan nantinya mana bentuk-bentuk selnya. Itu ya dari pewarnaan. Nah, tujuan daripada pewarnaan tentunya adalah agar kita bisa melihat dengan jelas unsur-unsur daripada jaringan gitu ya, dan dapat membedakan bentuk-bentuk daripada jaringan di bawah mikroskop. Nah, yang sering digunakan untuk pewarnaan ini ada pewarna hematoksilin eosin atau HE. Nah, setelah pewarna
setelah pewarnaan, maka kita bisa melakukan dehidrasi ulang, kemudian penjernihan, ya, lalu penutupan sediaan dengan balsem Kanada dan kaca penutup, ya. Balsem Kanada ini nantinya berfungsi untuk menempelkan cover glass pada bagian jaringan dan juga kaca benda, ya. Nah, beberapa pewarna lain yang digunakan dalam pewarna histologi selain hematoksilin iosin juga ada banyak sekali pewarna lainnya, ya. Kalau hematoksilin itu biasanya warnanya biru. Ya, ini fungsinya adalah untuk mewarnai bagian inti sel, kemudian daerah sitoplasma yang asam, ya, lalu matriks dari tulang rawan. Ya. Kita bisa menggunakan pewarna hematoksilin nih untuk berbagai jenis sel hidup maupun juga pada tulang rawan, ya. Lalu iosin ini warnanya merah muda. Dia biasanya mewarnai bagian sitoplasma yang bersifat basal dan juga bisa mewarnai serat-serat kolagen, gitu ya. Kemudian kalau trikomason ini warnanya ada dua, ada biru tua, ini mewarnai inti sel, sedangkan yang merah ini mewarnai sel otot, keratin, dan juga sitoplasma. Kemudian biasanya yang digunakan untuk mewarnai sel-sel darah itu ada pewarna gimsa dan urite, ya. Merah muda ini ada yang mewarnai eritrosit dan juga leukosit, gitu ya, sehingga akan terlihat bentuk daripada sel darah. Nah, selain itu ada pewarna elastin orsin untuk serat-serat elastin. Kemudian pada serat elastin yang lain juga warna biru, ini ada pewarna elastin Weger, ada pewarna perak untuk serat retikular. Nah, ini jaringan ikat, ya. Kemudian ada hematoksilin Fe, ini warnanya hitam untuk otot lurik, ya, dan inti selnya, serta eritrosit juga ada. Kemudian asam periodaksif, ini berwarna magenta untuk mewarnai glikogen atau gula otot dan molekul yang kaya akan karbohidrat di dalam jaringan. Nah, ini beberapa contoh tentang pewarna hasil daripada pembuatan preparat atau sediaan histologis yang diwarnai dengan pewarnaan He atau hematoksilin iosin, ya. Ini salah satunya adalah pada sel ginjal atau nefron, di mana nefron ini terdiri dari sel, ya, yang kita lihat di sini adalah sel berwarna kebiruan, ya, atau disebut dengan basofilik. Basofilik ini yang diberi panah hijau ini, ya, dia bagian dan sitoplasma di sekitar inti berwarna kemerahan, ya, gitu. Yang berwarna kemerahan ini disebut dengan eosinofilik. Jadi sel dari ginjal atau nefron ini terdiri dari sel basofilik dan sel eosinofilik, yang mana basofilik terlihat ditunjukkan pada panah hijau, dia warnanya kebiruan, sedangkan yang kemerahan ini disebut dengan eosinofilik, gitu ya, merupakan sitoplasma di sekitar inti sel, ya, warnanya kemerahan. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar histologis dan juga teknik dasar dalam pembuatan sediaan histologis atau preparat histologis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.